بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita masuk ke dalam kaidah yang ketiga. Qala Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a wa salihin, wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar, wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalam kaidah yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan penjelasan, bayan, bahwasanya kesyirikan itu adalah kesyirikan, walaupun berbeda sarana dan prasarananya. Kesyirikan tetaplah kesyirikan, betapapun perbedaan yang ada pada wasilahnya. Ketika sudah jelas argumentasi dalam kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik di kalangan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu ternyata bentuk peribadatan mereka itu hanya dari sisi taba. Taba itu mengikuti, bukan istiqlal, berdiri sendiri. Mereka sekedar sebagai wasilah, perantara saja. Ternyata sama konsepnya dengan konsep kesyirikan orang-orang musyrik belakangan. Maka setelah jelas hujah Syekh, setelah dipaparkan hujah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada orang-orang musyrik di zaman beliau, mereka mencoba untuk berkelit. Taib. Kalau begitu, memang ada sisi keserupaan dan kesamaan dalam konsep kesyirikan atau konsep perbuatan kita dalam mengambil wasilah perantara, yaitu hanya sekedar sebagai wasitah, perantara saja, wasilah yang menjembatani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, perbedaannya, kami ini menjadikan wasilah, wasitah orang-orang soleh, wali-wali yang dianggap soleh, yang telah dikubur. Sementara orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan perantara itu berhala-berhala, batu-batu. Bagaimana bisa kalian samakan kami dengan para penyembah berhala? Walaupun tindakan penyembahan mereka itu hanya sekedar menjadikan wasilah. Adapun kami, yang kami jadikan wasilah bukan batu, tapi orang-orang soleh yang sudah meninggal arwahnya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, membawakan dalam kaidah ketiga ini, bahwasanya segala jenis kesyirikan itu, betapapun beraneka ragam sarana dan prasarana serta wasilahnya, tetap sebagai sebuah kesyirikan. Mau itu yang dijadikan wasilah, wasitah itu mau batu, mau pohon, mau manusia, mau apapun itu, selama itu adalah wasitah yang dituju untuk diharapkan padanya manfaat dan mudarat selain Allah, maka dia telah menjadi sesuatu yang dipersekutukan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bedanya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang dalam keadaan beraneka ragam jenis peribadatan mereka. Di antara mereka bangsa Arab ada yang menyembah malaikat. Menyembah di sini maknanya menjadikan malaikat sebagai ilah, dan ilah itu maknanya sesuatu yang dituju dengan mendekatkan diri kepadanya, diharapkan padanya adalah dapat mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Ini makna ilah. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin. Minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menjadikan malaikat sebagai ilah, perantara. Wa minhum man ya'budul anbiya'a wa salihin. Dan di antara mereka bangsa Arab dulu ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Beribadah sekali lagi maksudnya menjadikan mereka sebagai ilah. Dan ilah ini bukan maknanya al-khaliq, sang pencipta. Al-ilah maknanya al-wasit, perantara. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu, Lata, Uzza. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara bangsa Arab juga kaum musyrikin ada yang menjadikan matahari dan bulan sebagai perantara. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Bersamaan dengan itu semua, beraneka ragamnya jenis wasilah kesyirikan mereka, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya tanpa membeda-bedakan antara mereka. Tidak lantas di kemudian yang ke para nabi dan orang soleh atau ke malaikat tidak mengapa. Yang enggak boleh itu yang ke batu, ke matahari, ke pohon, tidak. Kesyirikan tetaplah kesyirikan, betapapun perbedaan sarana dan prasarananya. Baik, buat dalil qaulullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memaparkan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak membeda-bedakan jenis kesyirikan. Selama itu adalah kesyirikan, apapun itu wasilah dan sarana prasarananya, tetap sebuah kesyirikan. Wa qatiluhum,
perangi mereka semua hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama itu seluruhnya adalah untuk Allah. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya ada dari kalangan bangsa Arab itu yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayatnya kauniyah, itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Allah firmankan ini, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, Allah larang, berarti di sana di masa itu ada manusia-manusia yang menjadikan matahari dan bulan sebagai peribadatan, sebagai sosok-sosok ma'budat yang diibadahi. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah kamu hanya kepada Allah alladzi yang telah menciptakan mereka, alladzi khalaqahunna. Allah tegakkan hujjah terhadap perkara rububiyah agar mereka itu menetapi perkara uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Maksudnya apa? Bersujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka itu makhluk, diciptakan. Mereka bukan khalik. Maka kamu beribadahlah kepada al-khalik yang menciptakan mereka. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Bersujudlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan mereka, dan kamu akui itu bahwasanya matahari bulan itu yang menciptakan adalah Allah. Maka bagaimana kamu bisa beribadah kepada makhluk? In kuntum iyyahu ta'budun, kalau hanya kepada Allah sajalah kalian benar-benar beribadah. Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya malaikat itu termasuk dari ilah yang dijadikan sebagai ilah-ilah, disembah, dituju oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai rob-rob yang kalian sembah. Menunjukkan di sini berarti ada di kalangan bangsa Arab itu yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya kalangan bangsa Arab terdahulu ada yang menjadikan nabi sebagai sesembahan ilah. Qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa di hari kiamat nanti, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu pernah mendakwahkan, menyerukan kepada umat manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kamu serukan, jadikan aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Qala subhanak, maka Isa pun mensucikan Allah, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah, kalau seandainya aku benar-benar mengatakan, tentu engkau lebih mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui segala yang gaib. Dalil ini dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuktikan bahwasanya jenis kesyirikan yang terjadi di masa lampau itu salah satunya juga terhadap para nabi, bukan cuma sekedar kepada berhala saja, kepada patung-patung, batu-batu saja. Wa dalilus shalihin qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya di antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu itu menjadikan orang-orang saleh sebagai ilah-ilah. Qauluhu ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka orang-orang yang berdoa itu mereka juga mengharap, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah, mereka juga berharap, yabtaghun, benar-benar mengharapkan kepada Rabb mereka alwasilah. Alwasilah kemarin segala sesuatu yang menghantarkan kepada al-matlub. Alwasilah agar kita dicintai Allah, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya adalah amalan saleh. Alwasilah di sini maksudnya amalan saleh. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang soleh yang kalian doai, yang kalian itu anggap sebagai sosok-sosok yang keramat. Mereka sendiri itu loh orang-orang yang berebut mencari wasilah dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan agar mereka menjadi dekat kepada Rabb-nya, memiliki kedudukan. Nafsi-nafsi, masing-masing sendiri-sendiri, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sendiri meskipun mereka orang saleh, mereka juga butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa ana sudah memiliki banyak ketaatan, ana sudah memiliki banyak amalan. Jika Nabi SAW saja melakukan salat malam sampai bengkak kaki beliau, beliau beristighfar, beliau meminta ketetapan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati,
teguhkanlah, kokohkanlah hatiku dalam agamamu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, beramal amalan saleh. Naam. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Mereka sendiri itu berharap rahmat Allah. Orang-orang saleh yang sudah mati itu, mereka sendiri berharap mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada adabnya. Jadi buru-buru mau merekomendasikan orang lain. Terlebih lagi yang direkomendasikan itu orang-orang yang muqassirun, pelaku maksiat, banyak bermudah-mudahan dalam menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang soleh itu sendiri takut, butuh mencari kedekatan amalan soleh yang bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, meraih rahmat Allah, dan terhindarkan dari azab Allah. Kok bisa malah kalian doai, malah kalian tuju, malah kalian harapkan darinya syafaat, malah kalian harapkan darinya itu dapat memenuhi hajat kebutuhan kalian. Nah. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dalil bahwasanya termasuk dari bentuk konsep kesyirikan dari bangsa Arab itu menjadikan pohon-pohon dan batu-batu sebagai ilah. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Najm, tidakkah kalian melihat Lata, Uzza dan Manah as-salisatal ukhra? Sebagaimana ditafsirkan dalam penjelasan ayat ini, Lata, Uzza dan Manah ini adalah gambaran dari suatu berhala yang wujudnya adalah batu dan pohon. Sampai di sini kita menjadi jelas bahwasanya ternyata sarana dan prasarana serta wasilah-wasilah kesyirikan itu beraneka ragam, bukan hanya sekedar menjadikan berhala, patung, batu, benda mati sebagai ilah-ilah, tapi ada juga yang menjadikan wasilah ilah-ilah itu orang-orang soleh, malaikat, nabi, yang mereka semua memiliki kedudukan di sisi Allah. Walaupun begitu, semua teranggap sebagai sebuah tindak kesyirikan, tidak ada bedanya. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Hadits Abu Waqid Al-Laitsi ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk ilah yang dijadikan sekutu, yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai wasithah perantara, di antaranya adalah pohon sidr. Pohon sidr ini pohon bidara. Abi Waqid Al-Laitsi bercerita, kita keluar bersama Nabi dalam perang Hunain. Ketika itu, kami semua ini baru masuk Islam, baru mentas dari kekafiran. Di tengah perjalanan, kita dapati sekelompok orang-orang musyrik memiliki pohon bidara, di mana mereka itu ya'kufuna indaha, beriktikaf di pohon bidara tadi, bersemedi, bertapa, berdiam diri di bawah pohon tadi. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan selain mereka beriktikaf berdiam diri di situ, mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka, perisai-perisai mereka. Maksudnya apa? Tujuannya agar keberkahan dalam pohon itu merasuki persenjataan mereka, merasuki pedang-pedang mereka, merasuki perisai-perisai mereka. Mereka namakan itu dhatu anwat, sesuatu yang memiliki banyak gantungan. Karena pohon tadi banyak digantungi padanya itu persenjataannya orang-orang musyrik. Maka famaror Nabi Sidrah, maka ketika kami melintasi pohon tersebut, kami pun berkata, menyeletuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara spontan, ij'al lana dhata anwat. Ya Rasulullah, buatkan pula lah bagi kami dhata anwat, sesuatu yang juga memiliki gantungan-gantungan, yang kami juga bisa menggantungkan senjata-senjata kami agar bisa menjadi lebih memberikan kekuatan supranatural, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dhatu anwat. Nah, al-hadis. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tindakan mengambil menjadikan keberkahan kepada suatu zat yang diyakini padanya itu dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, ini adalah tindak kesyirikan. Qala Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, hadhihi al-qa'idatu fiha muqaddimatun wa natijah. Kaidah yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai pada kaidah yang ketiga ini, padanya terdapat muqaddimah dan natijah, pendahuluan dan hasil. Padanya terdapat pendahuluan dan hasil, muqaddimah dan natijah. Ini adalah istilah dalam bidang ilmu mantiq. Muqaddimah dan natijah.
atau dalam istilah ilmu mantik itu diistilahkan dalam babnya itu bab qiyas, pendahuluan dan hasil. Misalkan dikatakan kullu talibil ilmi mamduhun, setiap penuntut ilmu itu terpuji. Ini muqaddimah, pendahuluan, dan muqaddimah itu terbagi dua. Muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra dalam ilmu mantik. Pendahuluan kecil, pendahuluan besar. Jika dikatakan kullu talibil ilmi mamduh, setiap penuntut ilmu itu terpuji. Kemudian dikatakan lagi Zaidun talibul ilmi. Ini muqaddimah kubra yang kedua. Jadi ada potongan dua kalimat di sana. Kalimat pertama kullu talibil ilmi mamduhun, setiap penuntut ilmu itu terpuji. Nah, potongan yang kedua Zaidun talibul ilmi. Natijahnya, hasilnya berarti Zaidun mamduhun. Zaidun mamduhun. Nah, dalam kaidah yang telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kaidah pertama sampai ketiga ini semuanya adalah muqaddimah. Natijahnya nanti ada di akhir, hasilnya. Misalkan kalau dikatakan kullu man taqarraba wa tawassata ila ghairillahi fi amrin la yaqdiru alaihi ilallah faqad abadahu. Siapa saja yang bertaqarrub, mendekatkan diri, menjadikan perantara kepada selain Allah dari perkara-perkara yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka itu adalah tindak peribadatan. Ini potongan yang pertama, muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, orang-orang musyriku zamanina, orang-orang musyrik di zaman kita ini, yatawassatuna ila ghairillahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallah. Orang-orang musyrik di zaman kita ini, tindakan mereka menjadikan wasithah, perantara kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Potongan yang kedua, muqaddimah yang kedua. Natijanya, hasilnya, kesimpulannya berarti apa? Musyriku zamanina, orang-orang musyrik di zaman kita ini, abadu ghairallah. Berarti mereka telah melakukan tindak peribadatan kepada selain Allah. Atau misalkan dikatakan, tindak peribadatan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam di masa kita sekarang ini, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah. Dan peribadatan kepada selain Allah itu adalah tindak kesyirikan. Berarti kesimpulannya, mereka adalah orang-orang musyrik. Itu maknanya. Hadhil qa'idatu fiha muqaddimatun wa natijah. Amal muqaddimatu fahiya raji'atun ila ma'rifati halil Arab bima akhbarallahu jalla wa ala anhum fi ibadatihim. Adapun muqaddimahnya kembali ke dalam permasalahan berkaitan dengan ma'rifati halil Arab, mengetahui konsep keadaan orang-orang Arab di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dari keadaan satu, kaidah ke-1, kaidah kedua, kaidah ketiga, ini semua disimpulkan padanya adalah mengenali konsep hakikat peribadatan dan kesyirikan kaum Arab terdahulu. Muqaddimahnya. Di kaidah yang keempat, itu mengenali konsep kesyirikan dari orang-orang musyrik di masa ini. Maka natijahnya, hasilnya, ternyata ketika konsepnya sama, hasilnya pun adalah sama. Wa alihatul arabil batilah allati kanu ya'buduna mutanawwi'atun. Bahwasanya ilah-ilah bangsa Arab yang batil itu, yang mereka ibadahi, banyak macamnya, beraneka ragam. Faminhum man kana ya'budu syamsa wal qamar wa dzakara dalila dzalik. Di antara mereka ada yang dulu menyembah matahari dan bulan. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang atas yang demikian itu. Wa huwa qauluhu ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, dan bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Ini adalah salah satu jenis peribadatan bangsa Arab. Kana ta'ifatun minhum ta'budu syamsa wal qamar. Dahulu sekelompok dari kalangan bangsa Arab itu ada yang beribadah kepada syams, matahari dan bulan. Wa kana min ghairil Arab aidan man ya'budunahuma. Dan juga ada selain bangsa Arab yang juga menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man kana ya'budu syajara wal hajar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon dan batu. Wa minhum man kana ya'budul malaikah. Kama qala ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Di hari di mana kami membangkitkan umat manusia semuanya, kemudian kami katakan kepada malaikat, ahaula'i, apakah mereka itu iyyakum, kepada kalian wahai para malaikat mereka dulu beribadah? Qalu subhanak, maka malaikat pun mensucikan Allah. Maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, engkaulah satu-satunya ilah bagi kami, wali kami, bukan mereka.
Wa kana minan nasi minal Arab wa ghairihim man yusyriku bil malaikah. Syahidnya, dalil ini di surat Saba 40 ini menunjukkan bahwasanya dahulu bangsa Arab itu ada yang mempersekutukan Allah dengan malaikat, bukan sekedar dengan berhala dan batu. Wa minhum man kana yusyriku bil anbiya. Di antara mereka ada yang mempersekutukan Allah dengan para nabi. Ka Isa alaihi salam, qala jalla wa ala fi haqqihi, sebagaimana Isa alaihi salam yang dipersekutukan oleh sebagian umat manusia di masa itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau memang pernah mendakwahkan, menyeru umat manusia, jadikanlah aku, yaitu Isa, dan ibuku dua ilah selain Allah? Qala subhanak, maka Isa mensucikan Allah, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, enggak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Fa usyrika bi Isa alaihi salam. Maka mereka melakukan kesyirikan kepada Isa. Wa usyrika bis salihin. Qala jalla wa ala innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. La yasma'una hasisaha. Ayat ini di surat Al-Anbiya Allah katakan orang-orang yang telah tetap bagi mereka kebaikannya, maka mereka itu mub'adun, adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Orang-orang soleh yang memiliki amalan-amalan soleh, orang-orang yang telah tetap kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisah, bahkan mereka tidak mendengar gejolak dari api neraka itu. Waqad jaa fi sababi nuzuliha, datang penafsiran sebab turunnya ayat ini, annahu lamma nazala qaulullahi ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Turun ayat di surat Al-Anbiya, innakum, sesungguhnya kalian orang-orang musyrik, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa saja yang kalian ibadahi selain Allah, hasabu jahannam, kalian itu adalah penghuni neraka, antum laha waridun, kalian semua akan masuk ke neraka. Lau kana haula'i alihatam ma waraduha. Jadi bentuk penghinaan, penistaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik sekaligus kepada sosok-sosok yang mereka jadikan sekutu bersama dengan Allah, itu keduanya semuanya yang diibadahi maupun yang mengibadahi semuanya dijebloskan ke dalam neraka. Untuk agar Allah menegakkan hujjah bukti. Lau kana haula'i alihatan, kalau seandainya mereka yang kalian ibadahi itu benar-benar ilah, memang benar-benar ilah, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi ketika mereka semua yang kalian ibadahi ketika di dunia itu dijebloskan ke dalam neraka, berarti maknanya adalah bentuk penghinaan. Ini loh kalian dan yang kalian ibadahi itu penghuni neraka. Farihal Arabu bidzalik, maka bangsa Arab, kaum musyrikin Arab ketika turun ayat ini senang. Wa qalu sanakunu ma'a Isa, wa sanakunu ma'al Uzair, wa sanakunu ma'a fulan wa fulan. Oh, kalau gitu berarti kita akan bersama Isa, kita akan bersama Uzair, kita akan bersama fulan dan fulan dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh yang mereka jadikan sebagai ilah. Sisi pendalilan dari ayat ini, dengan kita melihat kepada sebab turunnya ayat, menunjukkan bahwasanya orang-orang bangsa Arab ketika turunnya ayat ini mengikrarkan diri. Sanakunu ma'a Isa, kalau gitu kita akan bersama dengan Isa. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Isa. Menunjukkan pengakuan, bukti bahwasanya di antara jenis konsep kesyirikan bangsa Arab terdahulu itu ada yang memang menjadikan para nabi dan orang-orang soleh sebagai ilah, bukan cuman sekedar berhala dan batu atau pohon saja. Kemudian setelah turun ayat ini, laukana haula'i alihatan ma waraduha, seandainya mereka benar ilah-ilah, kamu jadikan ilah, niscaya mereka tidak akan masuk ke neraka. Maka bangsa Arab senang. Kemudian Allah turunkan ayat setelahnya, wa nazala qaulullahi jalla wa ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Tapi jangan salah kalian wahai orang-orang musyrik, jangan kalian besar kepala dulu. Ilah-ilah yang kalian jadikan ilah itu dari kalangan nabi, dari kalangan orang-orang saleh, mereka ini dikecualikan. Kenapa? Karena meskipun mereka itu kalian jadikan ilah, tapi mereka semua tidak ridho. Mereka bukan taghut karena mereka tidak ridho untuk kalian jadikan ilah. Seandainya mereka hidup tahu kalian jadikan sebagai ilah, niscaya mereka akan memerangi kalian. Maka dipatahkan persangkaan batil dari kaum musyrikin yang merasa senang. Kalau begitu, berarti kita akan bersama dengan Isa, bersama dengan orang-orang soleh. Maka diturunkan ayat ini. Orang-orang yang telah tetap di sisi kami husna, kebaikannya, para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, mereka itu bukan termasuk dari ilah-ilah yang dijebloskan ke dalam neraka bersama dengan kalian. Ulaika anha mub'adun, la yasma'una hasisaha. Bahkan mendengar gejolaknya, lahapnya api neraka itu saja mereka tidak akan mendengarnya. Menunjukkan berarti benar-benar mereka dijauhkan, mereka dikecualikan.
Fa anta tara min hadhihi al-ayat anna min al-musyrikin man tawajjahu li salihin bil ibadati al-mukhtalifah lil anbiya'i war rusuli was salihin. Sisi pendalilannya dari ayat ini kita dapati bahwa ternyata orang-orang musyrik ada yang menjadikan ilah-ilah bertawajuh menuju kepada orang-orang soleh dalam peribadatan yang beraneka ragam, kepada para nabi, kepada rasul, kepada orang-orang soleh. Wa minhum man tawajjaha aidan lil asjari wal ahjar. Dan di antara mereka juga bangsa Arab ada yang menjadikan pohon-pohon dan batu-batu sebagai ilah. Kama qala ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Wa tawajjahu aidan ila syayatin wal jin. Demikian pula ada dari kalangan bangsa Arab yang juga menuju menjadikan ilah itu dari kalangan setan-setan dan jin. Allah tetapkan di dalam surat Saba, bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu persaksiannya malaikat, bahkan mereka dahulu itu beribadah menyembah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin. Dan di surat Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara bangsa jin itu ada yang saleh, ada yang selain daripada itu. Dan jin itu memiliki tarekat-tarekat yang beraneka macam ragam. Hadhi asnafu ibadatil Arab ja'at fil Qur'ani wa halul Arabi dhahirun fiha. Jadi kesimpulannya di sini, ini loh berbagai macam bentuk dan jenis peribadatan orang Arab, di mana Al-Quran itu telah datang menjabarkannya dan menjabarkan keadaan orang Arab yang beraneka ragam. Wasu'al, hal faraqallahu jalla wa'ala fi amrihi li nabihi baina fi'atin wa ukhra? Sekarang tinggal tersisa pertanyaan, apakah Allah membedakan, membatasi, memilah-milah ketika Allah memerintahkan kepada nabinya waqatiluhum hatta la takuna fitnah? Perangi mereka semua sehingga tidak akan terjadi fitnah kesyirikan. Apakah Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan yang menjadikan malaikat, para nabi dan orang-orang soleh sebagai ilah, ini jangan kamu perangi, tidak termasuk. Yang kamu perangi adalah orang-orang yang menjadikan batu, berhala, pohon dan matahari dan bulan saja. Tidak. Hatta la takuna fitnah. Siapa yang beribadah kepada pohon, kepada batu, kepada berhala, kepada matahari, kepada bulan, perangi mereka semua. Wa amma man ja'ala salihin wal anbiya syufa'a wa ja'ala salihin wal anbiya qurbah wa zulfa ila Allah jalla wa ala fa haula'i la tuqatiluhum. Apakah Allah mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang beribadah kepada pohon, batu, berhala, perangi. Adapun yang menjadikan orang-orang soleh dan para nabi sebagai pemberi syafaat, orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dan nabi sebagai perantara bertawasul agar dekat kepada Allah, jangan kalian perangi. Jangan engkau perangi. Apakah Allah mengatakan demikian? Al-jawab, lam ya'ti hadat tafriq. Tidak pernah ada pembedaan itu. Allah tidak pernah membedakan kesyirikan. Kesyirikan akan tetap berlaku sebagai kesyirikan, betapapun berbedanya sarana dan prasarananya. Mau diberi nama apa saja selama hakikatnya itu adalah kesyirikan, maka tetap adalah sebuah kesyirikan. Bal ja'al amru wahidan wa hukima 'alal jami' bi annahum kuffarun musyrikuna wa qutilu. Bahkan kenyataan yang ada sesuai ayat di dalam Al-Quran, urusannya itu semuanya satu sama. Allah hukumi seluruhnya itu kafir musyrik dan diperangi. Wa amarallahu jalla wa ala biqitali jami'i tilkal fi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerangi seluruh kelompok tadi, seluruh jenis musyrikin. Wa jami'u ulaikal musyrikina ja'al amru biqitalihim min duni tafrid. Seluruh kaum musyrikin datang perintah untuk memerangi mereka tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa dibeda-bedakan. Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi semua orang-orang musyrik secara total, menyeluruh, tanpa kamu beda-bedakan. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangi kalian secara total, secara keseluruhan. Wa hadza 'amun fil jami', dan ini umum berlaku pada semuanya. Yang menjadikan nabi sebagai ilah, menjadikan malaikat sebagai ilah, menjadikan batu sebagai ilah, sama. Wa hadhihi natijah wa ma qablaha muqaddimah. Jadi ini kesimpulannya, ini semua adalah natijah hasilnya. Seperti misalkan ungkapan kullu man yuqirruna birrububiyyah dunal amal bilazimiha wa huwal uluhiyah lam yadkhul fil Islam. Muqaddimahnya, siapa saja yang mengikrarkan tauhid rububiyah tanpa mengamalkan konsekuensi kelaziman dari tauhid rububiyah yang itu adalah tauhid uluhiyah, maka dia tidaklah masuk ke dalam Islam. Kaidahnya. Yang kedua, muqaddimah yang kedua, orang-orang yang mendakwakan mengaku sebagai orang Islam di masa ini, mereka mengikrarkan tauhid rububiyah.
bersamaan dengan kecacatan, kerusakan penerapan mereka dalam tauhid uluhiyah. Natijahnya, hasilnya, berarti orang-orang yang mendakwahkan Islam di masa ini, yang keadaannya dia itu tidak mewujudkan konsekuensi tuntutan dari al-uluhiyah, berarti dia lam yadkhulu fil Islam, tidak masuk ke Islam. Jadi itu muqaddimah dan natijah hasilnya. Hadhihi hiya an-natijatu wa ma qablaha muqaddimah. Wa idza kana al-amru kadzalik fala farqa baina an ya'budu al-insan nabiyya fala farqa baina an ya'budu al-insanu nabiyya aw an ya'budu hajara aw syajara aw an ya'budu jinniyan aw an ya'budu malakan al-hal wahidah. Kalau seperti ini jelas perkaranya, maka tidak ada bedanya antara seorang yang beribadah, bertawasul kepada nabi atau kepada batu atau kepada pohon atau kepada jin atau kepada malaikat, keadaannya semuanya sama. Faman ata fi hadzal zaman, maka kalau ada orang yang coba-coba datang di waktu di zaman kita ini, wa farraqa, dan berusaha untuk membedakan, wa qol, dengan mereka mengatakan, as-salihuna innamahum awliya wa lahum maqamun indallah wal anbiya'u lahum maqamun wajah fa idza istashfa'na bihim fa inna lahum jahan indallah. Kalau mereka mengatakan orang-orang soleh ini, mereka ini wali-wali Allah, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Para nabi itu mereka memiliki kedudukan dan pangkat di sisi Allah. Maka kalau kita meminta syafaat kepada mereka, kita meminta syafaat dengan mereka karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi tidaklah kita meminta syafaat kepada mereka melalui mereka dengan perantara mereka, melainkan karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Fanaqul, maka kita katakan, wa ayu farqin baina ibadati haula'i salihin wa tawajjuhi ilaihim wa baina ibadati man abada Isa au abada al-Uzair au abada as-salihin alladzina kanu yu'badun. Kan tadi sudah dipaparkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an bahwa ternyata Allah menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan bangsa Arab itu macam-macam, menjadikan Isa, menjadikan Uzair, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara yang diibadahi. Lah lantas apa bedanya kalau begitu tindakan kalian yang mengibadahi orang-orang soleh itu? Ayu farqin baina hadza wa hadza, terus bedanya apa antara ini dan itu? La syakka anna al-hukma 'ala al-jami' wahid. Tidak diragukan lagi bahwasanya hukum pada keseluruhannya itu satu. Kalau hukum pada kasus A itu kesyirikan, maka hukum pada kasus B juga kesyirikan. Bagaimana bisa dibedakan sementara ilahnya itu sama, sebabnya itu sama? Wa hadhi qa'idatun yaqiniyah, ini kaidah yang yakin sifatnya. Tidak ada keraguan padanya. Ai ragu padanya perkara yang berbahaya. Min annahu la farqa baina hadza wa dak. Enggak ada bedanya antara kesyirikan yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya meskipun sarana dan prasarananya, wasilahnya yang diperantarai, yang memerantarai itu berbeda-beda. Kenapa? Karena yang jadi acuan li'annal madara ala ubudiyatil qalbi. Karena yang jadi acuan itu adalah poros perputarannya itu pada penghambaan hati seseorang itu tadi. Ketika hati seseorang itu sudah mengagungkan sesuatu, mengilahkan sesuatu, apapun itu, benda matikah atau benda hidupkah selain Allah, maka dia telah menghambakan diri terhadap sesuatu itu, telah menjadikan ilah selain Allah. Fa idza qama fil qalbi at-tandidu wal isyraku billahi jalla wa ala, fa sawa'un akana al-musyraku bihi salihan aw am talihan, nabiyan kana am lam yakun nabiyan, syajaran kana am malakan, al-amru wahid. Jadi apabila telah ada sifat itu tadi tegak dalam hati itu, tandid, adanya tindakan menyekutukan, menjadikan serikat, menjadikan sekutu bagi Allah, sama saja apakah yang disekutui itu, yang dijadikan sekutu bersama dengan Allah itu orang soleh kah atau orang toleh, orang yang jelek, nabi kah atau bukan nabi, pohon ataukah malaikat, perkaranya sama, karena yang jadi acuan adalah ketundukan hati itu tadi. Li'annal qalba yajibu an yakuna ubudiyatuhu lillahi wahdah, karena hati itu wajib penghambaannya itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa an yakuna dinuhu lillahi wahdah, dan jadilah agama itu, agama seseorang itu hanya untuk Allah semata. Amalannya dia, agamanya dia, seluruh yang berkaitan dengan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Ala lillahi dinul khalis, bahwasanya bagi Allah lah ad-din, seluruh ajaran agama al-khalis yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini." Katakanlah, kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah aku beribadah dalam keadaan aku mukhlis, memurnikan bagi Allah itu agamaku, ibadahku. Wa hadhil ubudiyatu min jihatil abid
la yundaru fiha ila man tawajjaha ilaihi. Peribadatan ubudiyah, penghambaan diri itu kalau kita tinjau, kita tolak ukurnya dari sisi abid, orang yang beribadah, itu tidaklah dilihat kepada siapa yang diibadahi, siapa yang dituju, siapa yang diarah. Fa in tawajjaha lillahil wahidil ahad fahuwa mukhlisun muwahhid. Kalau seorang abid yang beribadah tadi itu menuju, mengarah, mengibadahi hanya kepada Allah satu-satunya, maka dia adalah seorang mukhlis, seorang yang ikhlas dan seorang ahli tauhid. Wa in tawajjaha ila ghairihi fa innahu musyrikun mahma kana dzalikal ghair. Maka apabila seorang abid tadi mengarah, menuju kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik, telah menyekutukan Allah. Tidak peduli siapa itu sekutunya, mau nabi, mau malaikat, mau orang soleh, mau wali, lebih-lebih yang derajatnya di bawah mereka. Tidak peduli. Dia adalah musyrik, telah berbuat kesyirikan. Walihada qala Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Masajid di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, masajid yang dimaukan adalah tempat ibadah, dan masajid yang dimaukan dengannya adalah anggota badan atau anggota ibadah. Masuk padanya adalah hati, jawarih, anggota badan, batin, naam. Segala sesuatu alat yang digunakan untuk beribadah. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian beribadah, berdoa bersama dengan ibadah kalian kepada Allah, kalian ibadahi yang selain Allah, siapapun itu. Wa qauluhu ahada ya'ummul jami'. Umum, mencakup seluruhnya. Karena lafadznya nakirah, dalam tekstualnya nahi. Dalam kaidah usuliyahnya ini berfaedah umum. Ya'ummul jami' kama dzakarna dzalika mirara. Sebagaimana telah kami sebutkan yang demikian itu berulang kali. Kaidah-kaidah usuliyahnya. Wa kaqaulihi jalla wa ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Perhatikan di sini. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara, barang siapa yang berdoa, beribadah bersamaan dengan ibadah dia kepada Allah, tapi dia beribadah kepada ilah yang lain. Ilah di sini nakirah, tekstualnya syart. Man berfaedah umum, segala jenis ilah. Benda mati, benda hidup, malaikat, nabi, orang soleh, orang tidak soleh. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah hukumi sebagai tindak kekufuran dan pelakunya itu kafir. Qala jalla wa ala huna wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi wa qawlu la burhana lahu bihi hadi sifatu man abada ghairallahi jalla wa ala fi annahu la burhana lahu bima abada wa laisa laha mafhumun. Jadi la burhana lahu bihi ini sifatun kasyifah. I'rabnya sifatun kasyifah, na'at. Tapi dia dalam istilahnya sifatun kasyifah. Apa sifatun kasyifah itu? Sifatun kasyifah itu sebuah sifat yang la mafhuma laha, tidak memiliki mafhum kebalikan. Seperti dikatakan di sini. Dan waman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang berdoa bersama dengan Allah ilah-ilah yang lain yang tidak ada dalil padanya, la burhana lahu bihi. Ilah-ilah yang lain yang tidak ada dalil padanya. Berarti tidak ada dalil padanya, ini sifat bagi ilahan akhar. Tidaklah menunjukkan kepada pemahaman bahwasanya di sana ada ilah-ilah lain yang ada dalil padanya. Ini maknanya. Laisa laha mafhum. La burhana lahu bih. Maksudnya semua ilah selain Allah itu la burhana lahu bih. Tidak ada pembolehan, tidak ada pembenaran sedikit pun. Min anna hunaka ma yu'badu wa sama burhanun alaihi. Tidak ada pemahaman bahwasanya berarti di sana ada yang diibadahi tapi ada dalilnya. Ada yang diibadahi selain Allah, boleh dijadikan untuk sebagai ilah selain Allah, yang ada dalilnya. Itu maknanya. Bal kullu man abada ghairallahi wa da'a ghairallahi fa innahu la burhana lahu ala ahaqqiyati dzalikal ghairi bil ibadah au bitawajjuh. Bahkan setiap siapa saja yang beribadah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah, maka itu tidak ada pembenaran, tidak ada dalil sedikit pun atas keberhakan, atas kelayakan sosok yang diibadahi tadi atau dituju. Karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu selalu batil. Fa idza nadharna fi hadzal zaman, kalau kita mau lihat kembali kepada zaman ini, taral ladina ya'buduna al-awliya wa ya'buduna al-qubur wal masyahid wa yatawajjahuna ilaiha wa ya'buduna al-anbiya'a war rusula wa yaqulun hum lahum maqamat wa nahwa dzalik lis sahabah aw fi kulli baladin thamma darihun
ويتوجه الناس إليه ويشركون به ويقولون هذه ليست هي عبادة المشركين الأولين. لما؟ قالوا لأن هذه عبادة الصالحين وأولئك إنما عبدوا الأصنام عبدوا أحجارا. Kita renungi sejenak orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa ini dari orang-orang yang menisbatkan mendakwahkan diri sebagai ahlul Islam, sebagai muslimin. Orang-orang yang beribadah kepada wali-wali, kepada kuburan-kuburan, kepada prasasti-prasasti, monumen-monumen yang disakralkan, yang disucikan, yang dikultuskan, menuju mencari keberkahan padanya, beribadah, bertawasul kepada para nabi, para rasul. Dan juga kalau kita perhatikan di negeri-negeri yang ada padanya itu kuburan-kuburan yang diagungkan, kubah-kubah kuburan yang dibangun padanya, kubah-kubah, manusia semua berbondong-bondong menuju menziarahinya untuk mencari keberkahan, mencari syafaat, mencari wasilah agar terpenuhi hajat kebutuhan mereka. Kalau kalian tanya, mereka akan mengatakan, yang kami lakukan ini bukan tindak peribadatan sebagaimana tindak peribadatannya atau kesyirikannya orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi. Loh kok bisa? Mereka mengatakan, li'anna hadhihi ibadatus shalihin. Karena kami sedang mencari keberkahan, kami sedang bertawasul, kami sedang meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini wali-wali ini. Selama hidupnya, semasa hidupnya ini orang terkenal saleh, wali, sakti. Sementara orang-orang musyrikin Arab terdahulu, itu mereka menyembah berhala dan menyembah batu. Ara'aitumul Lata wal Uzza? Jawabannya, hada khata'. Kamu keliru. Yang demikian itu keliru. Salah kaprah. Id kaifa yakunu dzalik? Bagaimana bisa begitu? Wa qad qala jalla wa ala fi wasfi ulaikal ma'budin amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bagaimana bisa? Sementara Allah telah mensifati mereka yang kalian ibadahi itu, mayit-mayit yang ada di kuburan-kuburan itu, amwatun ghairu ahya, mereka itu mati, enggak hidup. Bahkan mereka tidak merasa, tidak tahu bagaimana mereka nanti itu akan dibangkitkan. Alamnya sudah berbeda dengan kalian. Qala ta'ifatun minal mufassirin ka Abi Hayyan fi tafsirihi Al-Bahr Al-Muhit wa qala ghairuhu aidha inna hadhihi al-ayah fi man yub'atsu li'anna Allah qala amwatun ghairu ahya walladhi yusafu bi annahu mayyitun man kana hayyan qabla dhalik. Sisi pendalilannya, Allah berfirman di surat An-Nahl ini tentang sosok-sosok zat yang diibadahi oleh kaum musyrikin Arab terdahulu. Allah katakan, amwatun ghairu ahya, mereka itu sudah mati. Mereka enggak hidup. Berarti di sini sesuatu yang dikatakan sudah mati dan tidak hidup lagi, itu adalah sesuatu yang tadinya hidup, setelah itu mati. Sementara batu dan pohon ini adalah wujud dari benda mati. Sebelumnya dia tidak hidup. Menunjukkan berarti bahwasanya tindakan kesyirikan bangsa Arab terdahulu itu diantaranya juga ada yang menjadikan beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati, yang tadinya hidup. Berarti kan sama, nggak ada bedanya dengan kalian. Bahkan dikatakan di sini, wama yash'uruna ayyana yub'atsun. Sementara mereka sendiri itu tidak tahu juga bagaimana mereka nanti itu dibangkitkan. Yang namanya dibangkitkan, dihidupkan kembali, kehidupan setelah kematian, berarti tadinya hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, dibangkitkan. Kalau berhala, batu, dan pohon, ya mereka mati. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya sama bentuk konsepnya itu, kalian itu sama dengan sebagian jenis kesyirikan bangsa Arab. Waladhi yusafu bi annahu mayyitun man kana hayyan qabla dhalik. Dalam ayat ini disifati amwat, mayyit, berarti sebelumnya hidup. Wal asnamu allati hiya minal ahjari wal asjar wa nahwi dzalik la tusafu bi annaha amwatun ghairu ahya. Sementara batu dan pohon itu tidak disifati sebagai sesuatu yang mati, tidak memiliki kehidupan. Wa innamal ladzi yusafu bidzalika man kana tahulluhul hayatu tsumma sara mayyitan. Seseorang yang disifati dengan mati, mayit, ini adalah sosok-sosok yang tadinya itu ada kehidupan pada dirinya, kemudian dia menjadi mati, menjadi mayit. Dikatakan mayit berarti tadinya hidup. Kalau tadinya itu sudah benda mati, bagaimana dikatakan mayit? Fa innahu yuqal amwatun ghairu ahya wa bayyana dzalika aktsara wa akkadahu hina qala subhanahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan dijelaskan lebih lanjut dan lebih dikuatkan lagi dalam potongan ayat setelahnya, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan mereka enggak ngerasa, enggak tahu bagaimana kelak mereka nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Naam. Fa innaha wadihatud dalalah. Ini semua jelas sisi pendalilannya. Wal ma'na fi annaha waridatun fi haqqi man yub'atsu yaumal qiyamati li liqa'illahi jalla wa ala. Maknanya berarti ayat ini berlaku pada
sosok yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat untuk bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalannya. Idzan, kesimpulannya kalau begitu, fahada huwa alladhi yahtaju bihi musyriku hadzal zaman. Ini argumentasi kaum musyrikin di zaman kita ini. Wa musyriku zamani Syekh rahimahullah. Juga syubhatnya kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hadza tarahu fi kulli makan. Kamu dapati ini di setiap waktu dan di setiap tempat. Syubhat mereka, argumentasi mereka itu klasik semuanya. Lagu lama, syubhat-syubhat lama. Yaquluna inna matawajjahna ila salihin. Kami ini mengharapkan mengarah menuju kepada orang-orang soleh. Naqul, kita jawab mereka, wa ulaikal awwaluna inna matawajjahu aidan ila salihin. Orang-orang musyrik bangsa Arab terdahulu itu, mereka juga bertawajuh, mengarah menuju kepada orang-orang soleh, sama dengan kalian. Sebagaimana dalil yang telah lalu, bukan hanya sekedar dengan batu saja. Wa qalu natlubul wasatah. Mereka itu juga beralasan, berargumen, berdalih, kami hanya sekedar mengambil perantara, bertawasul. Ma talabna minhum istiqlalan. Kami tidak meminta kepada mereka itu secara berdiri sendiri. Kami hanya meminta kepada Allah melalui perantara mereka. Begitu maksudnya. Naqul, maka kita jawab, wal awwaluna aidan. Kalau gitu, orang-orang masyarakat bangsa Arab terdahulu pun juga sama. Talabul wasatah wal qurbah lisyafa'ah walam yatlubu istiqlalan. Mereka meminta kepada ilah-ilah mereka itu secara wasatah, mengambil tawassul, mendekatkan diri, dan juga meminta syafaat. Tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, haula'i syufa'auna 'indallah. Tujuannya Allah. Kemudian Allah firmankan pula, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Fal halu hiyal hal. Jadi keadaannya itu adalah keadaan yang sama, tidak ada bedanya. Wa in taghayyaratil asma wa taghayyarat ad-da'awa. Meskipun namanya, istilahnya itu berbeda. Dan dakwaan, pengakuannya itu juga berbeda. Fal halu hiyal hal. Maka keadaannya itu sama. Keadaan orang-orang musyrik konsepnya dan konsep kalian yang ada di masa ini itu sama. Wa ma asbahal lailah bil bariha. Betapa samanya malam ini dengan yang semalam, yang kemarin malam. Ya, jadi kesimpulannya kalau keadaan mereka sama, konsepnya sama, berarti hukumnya itu adalah sama. Baik, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin besok terakhir baru bisa kita selesaikan. Jadi keluar dari rencana yang semula diperkirakan akan bisa selesai dalam 4 hari. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok terakhir al-qaidatur rabi'ah. Mungkin sebentar saja, kurang lebihnya setengah jam atau kurang lebih. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.